Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 20 November 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi kemarin 19 November. Ada mungkin sekitar 7 atau 8 saham yang masuk di kolom komentar. Nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi, berkonsultasi di kolom komentar untuk pembahasan di F-Talk malam ini. Oke, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like, dan yang belum subscribe, silakan subscribe. Hari ini IHSG kembali koreksi 0,1%, 0,16%. Koreksi tipis yang wajar menurut kami dalam proses konfirmasi dari wave turun C ini. Kemungkinan ada koreksinya juga ya, atau mungkin dalam proses retest ya, bahwa memang pullback ini akan menjadi sebuah wave naik ya. Kita sudah mulai melihat tanda-tanda yang positif di indikator ya, indikator MACD, bahwa di sini meskipun hari ini terjadi koreksinya masih berada di area support ekstensi, area target turun wave C yang sudah kami ekstensi di 7200 sampai dengan 7140, penutupan hari ini 7180, jadi relatif berada di middle area. Jadi masih belum perlu kita update. Ini adalah bagian dari proses dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini IHSG bisa kembali menguji level konfirmasi wave C, yaitu di 7240-an. Jika penutupan di atas 7240 itu menandai bahwa wave C turun itu sudah berakhir. Gitu ya. Jadi belum perlu kita update. Kita masuk ke pembahasan saham. Yang pertama, malam Pak, bantu analisa teknikal saham DAAZ untuk trading. Oh ya Pak, bagaimana tips jika ingin masuk trading di saham yang baru saja melantai di bursa? Saya cek ada kenaikannya lumayan besar seperti di saham BOAT dan maupun DAAZ. Terima kasih. Kami di private trading room di Bulls Hunter melakukan transaksi atau merekomendasikan sebuah saham jika memang saham tersebut sudah bisa kami analisa, tentunya secara teknikal. Jika sebuah saham tidak bisa kami analisa, tentunya tidak akan kami rekomendasikan, karena itu adalah spekulasi. Kami anggap seperti itu ya. Tentunya saham yang baru IPO ya, baru itu nanti kita lihat apakah sudah bisa dianalisa atau belum. Meskipun dia naik setinggi langit pun kami tidak akan merekomendasikan. Anggap saja YF ini cupu, tidak berani masuk di saham IPO. Tapi kami merasa nyaman dan merasa tenang merekomendasikan saham yang bisa kami analisa. Yang tidak kami bisa analisa ya udah kita skip ya. Kita lihat DAAZ ya. Jadi tidak ada tips karena kami pun tidak berani merekomendasikan saham yang baru IPO. Nah, ini saham ini rally naik ya. Yang sementara ini kita bisa lihat adalah trennya, ini adalah tren naik ya. Tapi indikatornya memang belum muncul ya, sehingga kalau kita lihat dari sini hanya terlihat candle yang naik ya, candle naik ini. Jadi buat kami, kita belum bisa mengkalkulasi berapa reward dan risknya karena memang belum ada indikator dan belum juga terbentuk sebuah karakter pergerakan ya. Jadi jika Anda berani dan jika Anda mau silahkan, tetapi ya Anda siap dengan risikonya ya, tiba-tiba balik. Ada beberapa saham yang di saat IPO dia naik, kemudian setelah itu turun berkelanjutan dan sampai dengan masuk ke full auction. Nah, seperti itu resikonya. Tetapi sebagai trader kita harus siap dengan segala konsekuensi yang kita ambil. Jadi jangan sampai kita hanya melihat profit atau kenaikan aja, tetapi kita harus juga siap dengan itu. Kalau mungkin tips saya, kalau bisa Anda trading di saham ini, Anda bisa disiplin ya, mungkin itu bisa Anda pakai disiplin proteksi, batasi secara, belum bisa secara teknikal tetapi batasi sesuai dengan profil. Misalkan Anda
maksimal loss adalah 5%. Ketika saham tersebut turun 5% ya harus keluar. Jangan sampai belum bisa dianalisa kemudian tidak mau membatasi risiko, ya itu bisa risikonya bisa sangat besar sekali itu ya. Tetapi sekali lagi kami tidak merekomendasikan saham yang belum bisa kami analisa. Mungkin di tempat lain ada yang bisa, silahkan Anda bertanya ke sana. Tapi kalau kami sudah sejak dulu kami selalu bilang, katakan jangan berharap mendapatkan rekomendasi baik itu di private trading room, di Bulls Hunter, di peer ataupun di peer saham yang baru IPO atau saham yang belum bisa kami, ya yang lain mungkin bisa, kami belum bisa analisa ya. Karena sebuah rekomendasi itu tentunya harus ada dasarnya, ada kaidah kajian, analisis, proyeksi dan sebagainya. Tidak bisa hanya melihat saham ini lagi naik kemudian kita rekomendasikan, seperti itu tidak bisa ya. Kami ada standar SOP-nya bagaimana kita merekomendasikan, mulai dari pemantauan, mulai dari analisa fundamental jika memang investasi, kemudian proyeksi fundamental beberapa tahun mendatang ya, sampai dengan pada analisis teknikal jangka panjangnya ya. Jadi kalau untuk investasi seperti itu, kalau trading ya kita akan bisa melihat potensinya ini swing naiknya berapa persen, potensi swing turunnya berapa persen, Fibo-nya seperti apa, wave-nya seperti apa ya, trennya seperti apa gitu ya, indikator-indikatornya seperti apa, barulah kita bisa merekomendasikan sebuah saham ya. Tetapi sekali lagi mungkin di luar sana ada yang bisa dan mereka memiliki track record yang baik dalam hal mengikuti saham IPO, trading di saham IPO, silahkan Anda ikuti mereka gitu ya. Kalau kami terus terang harus kita bilang apa adanya, memang kita tidak memiliki kemampuan untuk itu, dan kami pun tidak ingin memaksakan diri untuk demi ingin misalkan terkenal atau famous untuk karena sekarang ini saham ini lagi hot gitu ya, kita istilahnya memaksakan diri dan nantinya bisa mengorbankan banyak orang yang mengikuti kami. Kami tidak mau itu. Kami tidak mau hanya ingin terkenal untuk seperti itu ya. Kami malah takut kalau terkenal itu ya, karena nanti ya nggak enak aja. Kita ingin yang biasa-biasa saja ya, gitu. Oke. Mungkin informasi yang kami sampaikan ini tidak terlalu memuaskan buat Anda. Silahkan mungkin Anda bisa lihat channel-channel yang mungkin concern atau fokus di saham-saham IPO. Ada, sepertinya ada ya, gitu. Oke. Info ADES untuk trading, potensi penurunannya dan kenaikannya ke berapa. Terima kasih. Potensi ada reward gitu ya. Oke. ADES ini sepertinya tidak terlalu liquid ya, transaksinya mungkin kadang ada kadang nggak ada gitu ya, tapi nggak tahu sekarang bagaimana. Saya sudah mungkin private trading room pun tidak pernah merekomendasikan saham ini ya, karena mungkin sahamnya terlalu ya tidak liquid itu tadi ya. Nah sekarang ini potensi kita akan sesuai dengan pertanyaannya aja ya. Saya anggap Anda sudah mengetahui saham ini kondisi seperti apa, mungkin Anda mau ya. Oke, secara teknikal sekarang ini seringnya turun ya, dan sekarang ini mengarah ke support terdekat gap di 9.500 itu 2% ya. Kemudian kalau misalkan dia sudah istilah rebound ya, swing naiknya ini, jika memang potensi penurunannya di 9.500, kita bisa lihat potensi swingnya ini akan ke 10.200 sampai dengan 10.700 dengan catatan tidak terjadi penurunan lebih dalam dari 9.500 gitu ya. Jadi saat ini mungkin lebih bijaknya menunggu target turun tersebut dicapai. Ini mengabaikan liquid atau tidaknya saham ini ya. Jadi Anda lihat sendiri nanti. Tolong bahas saham BRPT, harganya lagi di bawah 1.000. Apakah menarik untuk trading? Oke, kita lihat ya. 890 sudah tercapai atau belum? Oh, sudah tercapai. 875 target turun terdekatnya sudah tercapai. Kemudian target turun BRPT selanjutnya adalah 710. Karena saat ini masih mengarah ke turun ya. Jadi mungkin Anda bisa trading jika dia bisa naik di atas 875. Tentunya ini adalah pullback ya, bukan uptrend. Jadi kalau misalkan Anda mendapatkan peluang swing di saham ini, Anda harus pegang baik-baik bahwa saham ini trennya turun. Jika kita tidak disiplin, kita akan dibawa ke target turun selanjutnya. Jadi misalkan ini terjadi rebound dan tutup di atas 875, Anda bisa swing trade di saham ini dengan target ke 0,3 yaitu di 920
Ya, 920 itu TP terdekatnya, kemudian 975. Ya, apakah itu menarik buat saya? Ya, kita lihat dulu ya, ke situ sekitar 5%, kemudian kalau ke 0,6 sekitar 12%. Cukup menarik ya. Dengan catatan harus ada konfirmasi dulu ya, tidak boleh menangkap pisau jatuh ya. Kalau belum ada konfirmasi ya kami tidak sarankan untuk beli. Lalu kalau ternyata sahamnya tidak kunjung naik ke atas itu dan justru mengalami penurunan, Anda bisa tunggu di target turun kami di 705 yang kami pasang di FTOK sebelumnya bersama dengan 875. Begitu ya. Jadi jangan terpatok pada angka di bawah 1000 ya. Kita harus melihat angka-angka yang selanjutnya gitu ya. Itu hanya nominal saja, 1000 itu hanya nominal ya, seperti 100, seperti 50 itu hanya nominal ya. Jadi jangan terpatok pada angka, tapi yang kita lihat adalah potensi berapa persen, potensi swingnya berapa persen, risknya yang secara teknikal gitu ya. Pak Yev, Indo Tracing di Desember tahun ini apakah bisa terjadi? Bisa. Karena ya seperti yang kami sampaikan sekarang ini kan wave 4 ya, wave 4 dan sudah berada di, kami perkirakan sudah berada di bottom ya. Kami perkirakan loh ya, tidak saya bilang pasti ini sudah di bottom, bukan. Kami perkirakan sudah berada di bottom yang seperti yang saya sudah bahas dan juga sudah tertulis di stock call yang mungkin Anda sudah baca. Kalau Anda belum baca ya silakan dibaca. Ya berarti seharusnya window dressing itu ada kenaikan di akhir tahun ya, di bulan depan ya. Itu bisa terjadi. Sekali lagi secara umum ya, saya tidak bilang saham yang Anda miliki naik ya, belum tentu juga saat Desember saham yang kita pegang itu naik, belum tentu juga ya. Jadi kita bilang secara umum. Oke. Mau dijelaskan seperti apa window dressing tersebut dan emiten-emiten apa sih yang terpengaruh? Kemudian berkaitan dengan BI rate, ya kita bahas dulu yang terkait window dressing ya. Kalau window dressing itu biasanya yang terjadi itu ada ya data historicalnya, itu Anda bisa lihat di seasonality itu ada beberapa saham yang memang secara apa namanya historis datanya itu memang menguat di bulan Desember. Nah apalagi di bulan November ini kan sedang turun ya. Kemungkinan ya kami melihat dengan asumsi IHSG akan mengakhiri wave 4 ini dan wave 5 ya naik akan terjadi di beberapa waktu yang akan datang ya, mungkin di bulan Desember ya. Tentunya saham-saham yang berkorelasi dengan indeks ya katakanlah seperti saham yang sekarang ini lagi turun ya, seperti saham banking big cap seperti BCA, mungkin BRI, lalu Mandiri, Bank Negara, BNI ya, kemudian saham-saham lain yang juga seperti Astra ya, itu mungkin Anda bisa perhatikan dan Anda bisa cek data musiman bulanannya ya. Anda bisa lihat apakah memang apa namanya rasio dalam 10 tahun ini memang menguat di bulan Desember ya, gitu ya caranya melihat. Oke, kemudian berkaitan dengan BI rate, seberapa besar BI rate mampu mempengaruhi IHSG, apa dampaknya terhadap IHSG jika BI rate turun naik dipertahankan, dan juga emiten apa yang terdampak ketika BI rate turun naik dipertahankan. Mohon penjelasan. Panjang ya, ini seperti skripsi. Saya bahas singkat aja ya. Jadi naik dan turunnya suku bunga itu tentu saja sudah dipertimbangkan oleh Bank Indonesia ya terkait kondisi-kondisi ekonomi kita gitu ya. Namun kita akan berikan dampak secara umum ya. Ini mungkin Anda bisa coba pelajari juga ya. Kalau menurut saya sesuai dengan pengalaman kami, tentu saja kalau namanya suku bunga naik itu kan ada perpindahan aset investasi yang jauh lebih menarik, yaitu mungkin obligasi gitu ya. Mungkin ada arus keluar dari pasar saham ya kalau naik gitu. Nah kalau suku bunganya lagi turun ya, harusnya secara umum ya pasar saham itu akan jauh lebih jadi pilihan ketika suku bunga turun ya. Kemudian terkait fundamental ya, pengaruhnya ke fundamental ya. Dengan naiknya suku bunga itu kan bisa menyebabkan naiknya biaya pinjaman. Ya, biaya pinjaman ini kan akan meningkat ya, dan itu berpotensi menekan pertumbuhan secara umum ya gitu. Terutama pada sektor-sektor yang memang secara rasio mereka memiliki struktur pendanaan yang lebih ke utang.
ya, gitu, utangnya besar lah gitu. Nah itu akan berdampak secara fundamental. Nah sebaliknya jika BI turun, ya emiten-emiten yang tadi saya sebutkan tadi mungkin akan mendapatkan angin positif atau angin segar ya gitu, karena suku bunganya turun ya, biaya pinjaman akan jauh lebih murah, mereka bisa menjadi lebih agresif dalam hal berinvestasi ataupun bisa meningkatkan konsumsi ya gitu. Nah, kemudian secara sektoral gitu ya, kalau dipertahankan kan ada dipertahankan naik dan turun ya. Jadi kalau dipertahankan seperti hari ini kan ada pengumuman ya, saya juga belum baca nih. Dipertahankan itu saya melihat itu adalah salah satu bentuk menjawab ekspektasi pasar bahwa saat ini market mungkin belum saatnya untuk dinaikkan atau turunkan. Jadi masih pada keseimbangan yang mereka harapkan. Ya, nah mungkin itu juga bisa naik dan turun ya. Kalau secara umum seperti itu. Jadi itu juga bisa menjadi sebuah bentuk sinyal kepada investor bahwa saat ini misalkan suku bunganya sedang tinggi dan ditahan, itu juga sebagai pertanda bahwa kita ini harus berhati-hati ya, berhati-hati karena kan pengetatan yang terjadi itu sedang ditahan ya. Pengetatan suku bunga naik itu kan pengetatan ya, jadi misalkan kita sedang berinvestasi, kita harus lebih berhati-hati dan lebih sebagai investor lebih ini ya, lebih memilih dan memilah dengan ketat juga ya, terutama perusahaan-perusahaan yang memiliki rasio utang yang tinggi gitu ya. Kemudian untuk sektoral secara umum ya, kalau suku bunga naik itu yang tentunya akan menekan daya beli masyarakat, terutama untuk aset-aset yang besar seperti properti, otomotif itu ya. Itu saja karena kalau kita bicara KPR itu ya bisa naik gitu ya. Kemudian kalau kita beli kendaraan ya, baik itu untuk yang sifatnya konsumtif atau ataupun yang operasional, misalkan kita beli untuk bisnis, untuk persewaan mobil dan sebagainya, itu dengan BI rate naik itu akan meningkatkan ya, menurunkan penjualan sektor otomotif ya. Kita misalkan sebagai pengusaha mungkin persewaan mobil, kita mau kredit ya kendaraan baru, itu akan cenderung, ataupun kredit kendaraan bekas ya, kita akan menahan diri lah kalau lagi tinggi suku bunganya, sehingga secara sektoral properti dan otomotif itu bisa sedikit mengalami tekanan ya. Mungkin sedikit banyak itu nanti ya kita lihat ya, itu saja ada tekanan di situ. Kemudian yang jika terjadi misalkan BI menurunkan suku bunga, sebaliknya ya, harusnya sektor properti dan otomotif ataupun konsumsi secara umum itu akan meningkat ya, karena biaya pinjamannya ya lebih rendah, sehingga ya sektor properti ya, sektor consumer, otomotif, konstruksi itu akan lebih baik. Seperti halnya tadi ya, sentimen kalau suku bunga turun harusnya ada capital inflow ke dalam pasar saham ya. Gitu ya kira-kira. Silahkan, ada catat tadi ya, saya agak lupa tadi ya. Nanti kalau nggak salah sudah ada artikelnya di website, silakan ada cari-cari ya, karena di sana seharusnya ada. Itu kan seperti ini ya, seperti basic investasi juga, kita harus mengetahui keadaan ekonomi untuk kita berinvestasi, memutuskan sebuah investasi. Oke, gitu ya. Mohon analisa saham SMAR, berapa target turunnya? Oke. Sekarang ini sedang menguji EMA 60 ya, dan beberapa kali memang EMA 60 ini bisa menjadi support. Nah, kita lihat dari sini support areanya berada di 3.800 ya. Jadi swing turunnya ini masih bisa berjalan melanjutkan penurunan sehingga 3.800, sekarang 3.900-an. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong analisa SMSM, apa masih layak untuk invest jangka panjang? Seperti kemarin sudah kita bahas ya, kita compare dengan
auto kalau nggak salah ya, atau dengan DRMA. Jadi untuk selama Sampurna sendiri kita juga pernah invest ya, kita pernah merekomendasikan saham ini meskipun kita sudah keluar gitu ya. Karena itu ya pastinya namanya kita rekomendasikan ya menurut kami itu ya layak invest. Namun secara fundamental ya. Namun untuk harga sahamnya sepertinya ini sudah cukup tinggi ya untuk dibeli gitu ya, karena saham ini pun sudah kami jual dan kita tidak buyback sampai dengan saat kita tidak rekomendasikan untuk buyback gitu ya. Kita invest itu beberapa tahun yang lalu ya, sudah agak lama. Sebentar. Di 2018 ya, sudah di awal-awal apa namanya PIR ya 2018 itu mungkin ini saham ini sudah belum stock split ya, di 1400 1300 ya gitu. Ini ya, saat itu kita rekomendasi ASA, kemudian Java ya waktu itu. Kita tunjukkan aja ya. Oke, kemudian ASA di 200, kemudian SMSM di 1400 1300. Saham ini sempat naik di 2023 kemarin ke 2000-an ya. Untuk saat ini menurut kami ini harganya sudah cukup tinggi ya kalau kita mau baru mau invest. Secara fundamental layak, namun tadi ada yang tanya juga, kalau saham ini layak invest secara fundamental apakah kita bisa beli? Belum tentu. Kita harus menunggu harga yang layak untuk kita beli juga secara teknikal, dan juga kita sudah bisa melihat harga saham ini apakah terlalu tinggi untuk kita beli ya, ataukah sudah layak untuk dibeli ya. Secara teknikal saham ini sebenarnya masih bisa turun ya, setidak-tidaknya turun di 0,7 ya, karena ini konsolidasi 0,7 itu berada di 1700, itu masih tinggi, masih tergolong tinggi. Atau Anda bisa tunggu di 1600 ya, mungkin itu akan lebih baik ya untuk secara risk ataupun secara capital gain yang kita harapkan. Kalau harga saat ini mungkin bisa naik, tapi tidak akan sebaik jika kita beli di area tadi yang saya sebutkan gitu ya. Tolong analisa fundamental OBMD, apakah masih layak invest? Terima kasih, semoga sehat selalu, terima kasih doanya. Oke, kita lihat OBMD, belum ada update terakhir sepertinya untuk laporan kuartal 3. Seperti yang sudah saya jelaskan, jika memang tidak ada perubahan, belum ada update data ya, tentu saja pandangan kami ya masih layak invest ya. Itu secara fundamental ya layak invest gitu ya. Kalau kita bicara pertumbuhan tahunannya masih berlanjut sampai dengan saat ini, bahkan secara proyeksi pun ini pertumbuhannya akan sangat lebih positif lagi dalam beberapa tahun ke depan ya. Kalau kita lihat di sini kan potensinya adalah ke 165 billion untuk revenue, kemudian bottom line-nya ini bisa naik ke angka 27 ya, artinya ada pertumbuhan yang ya cukup signifikan gitu ya. Jadi masih belum perlu kita update ya, karena masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Anda bisa lihat ya secara historis kita bahasnya seperti apa. Tolong analisa saham TOWR untuk trading, kira-kira tunggu di harga berapa? Oke, kita lihat TOWR. Kita lihat TOWR ini secara teknikal masih turun ya. Kalau kita mau trading mungkin swing turunnya ini masih berjalan ya. Ini juga pembentukan rounding top yang seperti sebelumnya ya, ini adalah mengindikasikan potensi untuk penurunan lebih lanjut. Jadi paling tidak Anda bisa menunggu retest support di 675. Kalau kita lihat di sini sekarang ini mungkin di 0,7 ya, 0,7 tepat di 725. Namun dengan potensi ini saya menyarankan untuk menunggu di support 675 ini. Ini bisa ditunggu selama saham ini tidak mengalami kenaikan setidak-tidaknya di 755. Jadi kalau misalkan besok ternyata naik nih ya,
misalkan naik ke 750, itu masih Anda bisa tunggu di 665. Namun kalau kenaikannya lebih tinggi dari itu, misalkan tutup di 755 atau 760, berarti Anda bisa beli di harga tersebut. Swing naiknya sudah dimulai. Begitu. Selamat malam Pak Yap, mohon dibahas SIMP untuk investasi. Oke, kita lihat SIMP untuk investasi. Oke, karena secara umum untuk CPO sementara ini bagus ya kalau kita lihat dari secara umum ya. Namun mungkin untuk pemilihan kita perlu melakukan studi komparatif. Kita harus membandingkan dengan saham-saham yang sejenis, satu sektor, satu industri. Ya, menurut saya secara fundamental kemungkinan SIMPE akan ikut mengalami perbaikan kinerja karena 2023 hampir semua ya turun ya gitu. Nah ini karena ada kenaikan CPO ya, harga CPO yang naik ke atas, kemarin sempat ke 4.000 berapa, 4.800 sampai 5.000 ya, itu mungkin akan menyebabkan pertumbuhan atau kenaikan di tahun 2024 sampai dengan 2025. Namun tidak cukup di situ, kita harus melakukan studi komparatif, kita harus membandingkan, kita harus membeli saham yang terbaik di sektornya. Nah, dari sisi kelayakan investasi, SIMPE ya menurut kami tidak layak ya, meskipun ada potensi untuk pertumbuhan karena kenaikan CPO. Ya, tetapi secara margin memang saham ini tidak masuk ke dalam kriteria layak invest di kami. Ya mungkin karena ini adalah margin yang tidak terlalu stabil dan juga tipis ya gitu. Jadi memang sangat tipis ya, bahkan di tahun lalu di kuartal 2 ini sampai minus ya. Jadi minimal tuh 5%. Tetapi kalau misalkan ya kita melakukan studi komparatif itu kan ada patokannya ya, misalkan industri ini tuh berapa sih gitu ya, sektor ini berapa sih gitu. Nah sebisa mungkin kita mencari perusahaan itu yang mendekati atau lebih tinggi dari industrinya. Misalkan lah, katakanlah di industri ini CPO ini mungkin sebentar ya, coba saya cek dulu itunya. Misalkan ya kita akan bandingkan dengan sektor dan industri ya. SIMPE itu kan kita lihat dari industrinya itu secara margin ya, marginnya itu di 13% secara operasional, dan untuk industrinya itu 10%. Jadi dengan dia punya margin di bawah itu ya, saya rasa banyak yang lain yang lebih baik dari SIMPE ini. Jadi dia di bawah industri dan di bawah sektor secara profitabilitas. Sehingga ya dengan demikian kita dengan sangat mudahnya kita mengeliminasi SIMPE dari saham pilihan. Sekali lagi secara fundamental dia tidak terseleksi, bukan saham yang tidak bisa naik ya, tetapi tidak terseleksi secara fundamental. Dalam tahapan investasi itu kita harus melakukan studi yang namanya komparatif ya. Kita membandingkan itu saja dengan yang sejenis dan setipe, sesektor, seindustri. Tidak bisa misalkan kita compare SIMP dengan saham bank atau BRI katakanlah Telkom, nggak bisa seperti itu ya. Kita harus compare misalkan SIMPE misalkan dengan Triputra Agro misalkan, atau Sawit Sumber Mas atau yang lain lah yang sejenis yang sama-sama dia punya revenue dari sawit gitu loh ya. Jadi tidak bisa kita compare yang namanya perusahaan yang beda sektor dan beda industri ya. Lucu sekali kalau misalkan kita compare dengan saham misalkan saham properti gitu ya, nggak bisa, nggak sama, cara melihatnya beda ya gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi menurut saya sih secara profitabilitas SIMPE ini menurut kami tidak terlalu layak ya, tidak layak gitu ya gitu. Tolong bahas saham LPKR dan MLPL, satu sahamnya LPKR untuk swing trade. Oke.
Kita lihat dari sisi swingnya dulu ya. Ini swingnya sekarang ini relatif berada di support, swing turunnya. Ini adalah support ya. EMA 60 ya. Jadi swing naiknya memang belum ada ya, belum terkonfirmasi maksudnya. Jadi kita perlu menunggu konfirmasi. Tinggal tunggu aja ini ya, tinggal tunggu aja. Tapi saran kami tidak berspekulasi beli di harga sekarang karena bisa aja dia tembus ke bawah dan lanjut ke turun ya. Jadi saran kami untuk dapat meningkatkan probabilitas keberhasilan, bukan berarti kalau nunggu konfirmasi win rate-nya jadi 100% tidak ya. Tetap ada potensi untuk false breakout, konfirmasi itu palsu dan sebagainya, atau kita salah dan sebagainya, tetap ada, sehingga ada yang namanya strategi alokasi. Nah, sehingga dengan kondisi yang belum terkonfirmasi seperti sekarang ini, yang bisa kita lakukan adalah memantau dulu sampai dengan level konfirmasinya tercapai, yaitu di 114 sampai dengan 116. Jika ada kenaikan di angka tersebut, Anda bisa mulai swing trade di saham ini dengan proteksi seketat mungkin sesuai dengan profil Anda, atau secara teknikal. Misalkan secara teknikal Anda bisa proteksi di bawah 110, di 109 atau 108. Itu Anda juga bisa tentukan batas proteksi itu sesuai dengan profil Anda. Oh Pak Yaf, saya tidak mau loss 5%, saya tidak suka. Itu terlalu besar buat saya. Saya maunya 0,1%, 0,5%. Oh silahkan. Gitu ya. Jadi turun 1 tick Anda buang. Gitu ya. Oh Pak Yaf, saya nggak apa-apa kok. Floating loss 10%, 50% nggak apa-apa. Gitu ya. Nggak apa-apa. Nggak dibatasin nggak apa-apa. Sekali lagi ya, kalau saya mungkin akan mengacu pada aturan di private trading room, risknya maksimal 5%. Jadi kalau misalkan saya masuk di angka 114 atau 115, saya akan proteksi itu di 100, mungkin di 110 atau 104. Kenapa begitu? Karena secara teknikal kalau dia balik ke situ, ya potensinya dia akan flat atau turun. Ada dua kemungkinan itu. Ditambah secara transaksi ini sedang menurun ya. Semakin hari semakin sepi. Nah, sebagai trader tentunya kita menginginkan trading itu yang sedang rame, yang sedang hot, supaya kita lebih mudah dan lebih cepat transaksinya gitu ya. Kalau lagi dingin ya kita mungkin akan pantau dulu, kita akan lihat-lihat dulu ya, sembari trading saham yang lebih baik yang lainnya. Gitu kira-kira. Baik. Sudah saya jawab semua, semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan Anda tulis kembali di kolom komentar apabila memang konsultasinya terlewat. Nanti di F-Talk selanjutnya kita akan coba bahas. Ya, gitu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah menonton dan sudah memberikan ide untuk kita bahas di F-Talk malam ini. Silahkan tulis kembali di kolom komentar. Kita hanya membahas apa yang diminta. Jadi kalau Anda ingin lihat banyak saham yang dibahas atau edukasi-edukasi yang Anda butuhkan, Anda bisa tulis saja di kolom komentar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Silahkan dianalisa lagi, buat trading plan, buat investing plan sesuai dengan strategi Anda masing-masing. Selamat malam dan selamat beristirahat.